Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dylan Suryadi. Saya dari kelas 10 IPA 2 ingin membacakan hasil teks biografi tentang Jenderal Sudirman. Raden Sudirman, atau yang lebih dikenal dengan Jenderal Sudirman, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916 dari orang tua bernama Karsid Kartawi Raji dan Siom. Memiliki seorang saudara bernama Samingan. Istrinya bernama Alfiah dan 7 orang anak. Tempat kelahiran tepatnya di Bodas, Karangjati, Rembang. Ia tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya, melainkan diadopsi oleh pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo agar mendapatkan kehidupan yang lebih mapan. Sebagai anak angkat dari seorang camat, Sudirman kecil mendapatkan pendidikan yang layak. Sedari dini, di usia 7 tahun, Sudirman kecil dimasukkan di HIS, Holland Indonesian School, atau sekolah pribumi, dan pindah ke taman siswa pada tahun ke-7. Tahun berikutnya dipindah ke sekolah Wirotomo karena taman dianggap ilegal oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1934, pamannya wafat, menjadi pukulan berat baginya karena keluarganya jatuh miskin. Sudirman tetap bersekolah tanpa harus membayar di Wirotomo, mendirikan organisasi Islam bernama Hizbul Wartahan milik Muhammadiyah, dan dia menjadi pemimpin cabang Cilacap setelah lulus. Dan setelah itu, Sudirman memasuki dunia militer. Pada tahun 1944, Sudirman menjabat sebagai ketua Dewan Kepresidenan yang dibentuk oleh Jepang. Inilah awal mula Sudirman memasuki dunia militer, karena diminta bergabung dengan tentara PETA bentukan Jepang. Setelah menjadi anggota PETA atau pembela tanah air di Bogor, begitu tamat pendidikan, Sudirman langsung menjadi komandan batalion Korea, kemudian menjadi panglima divisi 5 Bayumas sesudah TKR terbentuk, yang akhirnya terpilih menjadi panglima Angkatan Perang RI, panglima TNI yang pertama dan paling muda. Setelah masa kependudukan Jepang berakhir saat bom Hiroshima dan Nagasaki meledak, Sudirman memimpin pelarian bersama kawan-kawannya saat ditahan di Bogor, kemudian bertemu dengan sang proklamator Soekarno dan Hatta, memintanya untuk memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta, namun ditolak. Sudirman lebih memilih tetap di Korea dan memimpin pasukannya melucuti Jepang. Dan pada masa agresi militer kedua, kala itu Jenderal Sudirman sedang sakit mengidap penyakit TBC. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya hanya berfungsi 50%. Melihat keadaan itu, Presiden Soekarno meminta untuk tetap di dalam kota dan tidak melakukan perawatan, namun anjuran Presiden tidak dilaksanakan. Angka demi bangsa Indonesia, Jenderal Sudirman yang sedang sakit dengan ditandu tetap berangkat memimpin pasukan untuk melakukan gerilya. Sekitar selama 7 bulan beliau berpindah-pindah ke satu hutan ke hutan lainnya, dari gunung satu ke gunung lainnya, dalam keadaan lemah dan sakit. TBC yang diderita oleh Jenderal Sudirman semakin parah, namun tidak mengalahkan semangat Jenderal Sudirman. Kala itu pengakuan kedaulatan Indonesia sedang dalam masa negosiasi dengan Belanda. Belanda mengakui kedaulatan di Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Indonesia (TNI) pertama dan termuda. Jenderal Sudirman sudah jarang tampil karena sedang dirawat di Sanatorium Pakem dan pindah ke Magelang pada Desember 1949. Dan pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Besar Sudirman wafat di Magelang setelah berjuang keras melawan penyakitnya. Pemakamannya dilakukan di Taman Makam Pahlawan Semakin, Yogyakarta, diiringin konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Jenderal Sudirman dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Demikian biografi Jenderal Sudirman yang berisi pelajaran hidup beliau dari bukan siapa-siapa hingga menjadi seorang pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa